Dan benar saja, ketika Atan membuka pintu, terlihat Ani sedang kejang-kejang di lantai dan matanya pun melotot seperti mau lepas. Ani hanya bisa terbujur di kamar. Badannya yang semakin kurus, ujung tangan dan kakinya yang kian hari kian membusuk. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di cerita horor kali ini gue akan membawakan cerita yang ditulis oleh Om Dil mengenai istri dari temennya yang menjadi korban santet sampai meninggal dunia. Dan kalau teman-teman mau baca tulisannya Om Dil atau mau tanya-tanya tentang cerita ini, teman-teman bisa langsung aja ke Twitternya di @omdil. Atau kalian bisa kunjungi juga YouTube-nya si Om Dil ini nih, nama channelnya Mas Doer. Dan linknya gue taruh di deskripsi. Gue angkat cerita ini karena ya cerita dari Om Dil ini menurut gue ya setelah gue baca-baca gitu ya sangat tragis lah kisahnya. Dan bagaimana untuk cerita detailnya, ya udah teman-teman tonton aja sampai habis. Sebelum masuk ke ceritanya, gue mau ngasih tahu kalian hal yang menarik nih. Ada aplikasi namanya Warung Gaib. Aplikasinya bisa kalian download melalui App Store ataupun Play Store. Link downloadnya udah gue cantumin di deskripsi. Warung Gaib itu apa sih? Nah, Warung Gaib adalah marketplace pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mempertemukan penjual, pembeli, kolektor, serta penggemar produk antik dan jasa spiritual. Jadi untuk kalian yang lagi nyari atau berburu produk antik dan jasa spiritual, langsung download dan register aja. Terus cara penggunaannya juga mudah, aman, dan nyaman. Kategori produknya ada banyak nih. Ada pusaka, batu, dan produk antik lainnya. Seperti uang kuno, perangko, atau ada juga kategori jasa spiritual. Kayak pagar gaib, mata batin, sketsa kodam, ramalan, tarot, pokoknya banyak deh. Nanti kalian bisa cek sendiri. Atau sebaliknya kalau ada teman-teman yang punya koleksi produk antik dan spiritual, terus kalian bingung mau masarin di mana, nah kalian bisa jual melalui Warung Gaib. Pokoknya gue saranin teman-teman untuk download dan register sekarang. Langsung meluncur aja ke App Store dan Play Store. Lalu cari aplikasi namanya Warung Gaib atau bisa diakses melalui www.warunggaib.com. Oke teman-teman, kalau ada yang bingung dan ingin ditanyakan, bisa cek di sosial medianya. Nanti gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Cerita ini berlatar belakang di sekitaran lokasi daerah istimewa Yogyakarta, di mana terdapat satu keluarga yang sangat bahagia dan hidup dengan sederhana. Atan yang menjadi kepala rumah tangga ini mempunyai istri bernama Ani, seorang ibu muda yang ramah, kalem, soleha, wanita dengan karakteristik Jawanya yang sangat kental lah. Dan Atan juga dikaruniai seorang anak bernama Revan. Di suatu pagi, keluarga Atan ini berencana untuk pindah rumah ke kontrakan baru di sebuah desa. Karena sebelumnya, mereka tinggal di rumah orang tua Atan. Mungkin karena mereka ingin mandiri juga, atau sungkan kalau tinggal terus sama orang tuanya si Atan ini nih. Maka mereka memutuskan untuk pindah rumah. Hari ini jadi pindah kan mah? Jadi ya, ini sarapan dulu ya. Iya mah, bentar. Sekalian ini nanggung, ayah ikat dulu biar nanti kita tinggal berangkat. Usai sarapan, Atan dan istri langsung membawa perabotannya ke rumah kontrakan baru. Di sebuah dusun, mereka akan tinggal di sebuah rumah yang sederhana yang lumayan untuk dijadikan tempat tinggal, dengan suasana desa yang terlihat damai dan tentram. Desa ini bisa dibilang termasuk kawasan padat penduduk, karena banyak juga rumah-rumah besar dan megah. Sesekali terlihat juga seseorang yang menyapu halaman rumah-rumah megah tersebut. Meskipun padat penduduk, terdapat sedikit keanehan di desa ini. Mereka melihat
bahwa warga di sekitar sini itu tidak saling rukun. Karena para warga di sini tidak terlihat saling tegur sapa ketika berpapasan. Mungkin karena mereka orang-orang kaya, batin Atan dan Ani saat itu. Singkat cerita, Atan dan keluarga sudah menempati kontrakan barunya. Seminggu pertama mereka habiskan untuk bertamu ke rumah tetangga. Serawung, istilah Jawa yang berarti silaturahmi. Sebuah etika di mana saat menjadi warga baru di sebuah desa, mereka harus memperkenalkan diri satu persatu dari rumah ke rumah. Tidak terasa, sebulan mereka lalui, beberapa kejanggalan mulai mereka alami. Mulai dari setiap malam jam 1 dini hari, mereka selalu mendengar suara seretan kaki di teras rumah, uang simpanan yang mendadak hilang, sampai teriakan histeris dari tetangga yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Di suatu hari jam setengah 9 pagi, Ani yang saat itu sedang mencuci baju kedatangan seorang tetangga yang bernama Bu Asih. "Permisi." "Ya, tunggu sebentar." "Oh alah Bu Asih, silakan masuk Bu, monggo." "Ah nggak usah dek, ini cuma mau ngasih oleh-oleh, kemarin habis dari Malang." Mereka pun lanjut ngobrol. Ani yang teringat cuciannya lalu menghentikan obrolan, dan Bu Asih pun langsung pulang. Semua masih terlihat wajar, tidak ada keraguan sedikit pun pada saat itu. Ani nggak tahu bahwa oleh-oleh yang dibawakan Bu Asih ini adalah modus jebakan yang akan membawa malapetaka untuknya. Selesai mencuci, tanpa ragu Ani pun memakan oleh-oleh yang dikasih dari Bu Asih. Kebetulan apel pemberian dari Bu Asih juga terlihat menyegarkan bagi Ani. Jam 4 sore, Atan yang sedang di kantor tiba-tiba merasakan firasat buruk terhadap istrinya. Atan pun langsung bergegas untuk pulang ke rumahnya. Dan benar saja, ketika Atan membuka pintu, terlihat Ani sedang kejang-kejang di lantai dan matanya pun melotot seperti mau lepas. Sontak Atan pun berteriak meminta tolong kepada warga, dan warga yang mendengar pun langsung berdatangan. Anehnya, para warga yang datang hanya melihat saja, bukannya menolong atau membantu Atan dan Ani. Atan yang geram pun menunjuk salah satu warga untuk menelpon rumah sakit. "Woi Pak, telepon rumah sakit, jangan cuma lihat-lihat." Singkat cerita, Ani pun dibawa ke rumah sakit dan sesampainya di rumah sakit, Ani langsung diperiksa oleh dokter dan anehnya, dokter tidak menemukan penyakit atau hal apapun yang baru saja menimpa Ani. Heran, geram, dan tidak percaya semua dirasakan oleh Atan. "Yang jelas dok, istriku kejang-kejang kamu bilang gak apa-apa." "Tenang mas, tenang. Meskipun saya bilang seperti itu, istri bapak tetap harus rawat inap karena kondisinya yang melemah. Besok saya observasi lagi." Berbagai spekulasi pun bermunculan di kepala Atan. Guna-gunakah, santetkah, atau hanya sekedar salah makan? Menjadi pertanyaan besar di benak Atan. Orang tua Ani pun ikut menemani di rumah sakit. Atan yang masih bingung cuma bisa terdiam pada saat itu. Kemudian Atan menitipkan Revan anaknya kepada orang tua Ani. Lalu Atan pun berjalan keluar rumah sakit. Hanya sebatang rokoklah yang menjadi penenang di malam yang penuh kesedihan dalam kehidupan Atan. Istri yang selalu tersenyum ramah sekarang terbujur lemah di dalam ruangan rumah sakit. Seminggu berlalu, kesehatan Ani ini mulai membaik. Atan pun bergegas menyelesaikan administrasi rumah sakit serta membawa pulang Ani. Ada yang aneh dengan Ani ketika hendak masuk ke dalam rumah. Ani ini seperti orang yang ketakutan. Dia nggak mau masuk ke dalam rumah. "Kenapa mah?" "Takut ya. Kalau kita ke tempat ibu dulu gimana?" Seketika Atan paham bahwa kemarin ada yang ngerjain istrinya. Karena dalam seminggu memang Ani ini bungkam soal apa yang menimpanya. Atan pun bergegas membawa keluarganya kembali ke rumah orang tua Ani.
Kamu belum bilang loh, Ma. Sebenarnya ada apa? Aku khawatir. Di pikiranku sudah yang aneh-aneh. Nanti aku cerita ya. Sekarang cepetan sampai rumah ibu dulu. Keburu capek. Jawab Ani sambil tersengal-sengal. Karena memang masih pucat wajah Ani kala itu. Sesampainya di rumah ibu, Ani pun menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Tentang siapa dan mengapa semua ini bisa terjadi. Dan meskipun ragu, Ani tetap mengatakan spekulasinya. Bu Asih, rumahnya yang berjarak 2 gang dari tempat kita. Kok aneh gitu ya? Ini ada yang gak beres nih. Dengan muka yang heran dan emosi, Atan meyakini bahwa ini disebabkan karena kejahilan gaib. Aku mau tanya orang pintar dulu, Mah. Mama jangan keluar rumah dulu sampai aku pulang. Sambil emosi dan terburu-buru, Atan pun mengendarai motornya dengan kencang menuju rumah Mbak Jiwo. Orang yang diyakini Atan sebagai orang pintar atau ahli supranatural alias dukun. Karena dulu Atan memang sempat belajar ilmu kebatinan dengan beliau. Maka dari itu Atan gak ambil pusing dan langsung menuju ke rumah gurunya. Sesampainya di depan teras rumah Mbak Jiwo, Atan pun terkejut karena ternyata Mbak Jiwo sudah menunggunya dengan raut wajah yang terlihat sedih. Assalamualaikum, Mbah, saya mau... Diam! Laki-laki gak cekatan, lamban berpikir. Kenapa? Ragu. Belajar dari dulu masih aja gagal paham. Ternyata tanpa Atan cerita, Mbak Jiwo sudah paham dengan apa yang sedang terjadi sama si Atan dan juga istrinya. Ada yang sedang mencari tumbal. Ngerti kamu? Jelas Mbak Jiwo kepada Atan sambil membakar rokok lintingannya. Atan yang sudah ketakutan atas keterlambatan langkah dan sikapnya hanya bisa menunduk dan gemetar. Tiba-tiba batin Atan terbesit nama Bu Asih. Heeh. Tawa yang menggelegar dan kencang ditutup dengan raut muka geram Mbak Jiwo. Atan yang merasa heran karena batinnya terbaca oleh Mbak Jiwo hanya tercengang menatap Mbak Jiwo. Tiba-tiba Mbak Jiwo teriak sambil menunjuk arah depan pintu rumahnya. Berani kamu, anjing laknat. Atan yang duduk di sampingnya kaget dan mundur. Sesosok anjing berbulu hitam pekat, tinggi besar dan berdiri tegak seperti manusia berada tepat di depan mata si Atan. Tapi gak lama sosok itu pun lari menjauh. Ngerti kamu, Tan? Tadi itu adalah sosok yang mau memakan istrimu. Istrimu sudah jadi sasaran tumbal pesugihan tetanggamu. Asih. Aku harus gimana, Mbah? Aku gak mau kalau harus kehilangan Ani. Terlambat, Tan. Aku cuma bisa menahan, gak bisa menghilangkan. Ini sudah terlanjur dalam. Atan yang shock hanya bisa meneteskan air mata. Penyesalan yang dalam sudah dia rasakan karena terlambatnya menyikapi situasi atas kejadian yang dialami istrinya. Satu tahun berlalu, Ani yang dari seorang wanita ramah, periang, berubah menjadi wujud yang tidak berdaya. Seperti mayat hidup, Ani hanya bisa terbujur di kamar. Badannya yang semakin kurus, ujung tangan dan kakinya yang kian hari kian membusuk menjadi pemandangan setiap hari untuk Atan dan anaknya. Sepulang kerja, Atan langsung ke rumah Mbak Jiwo. Atan berniat untuk menyudahi derita yang dialami istrinya. Mbah, sudahi saja, aku kasihan sama si Ani. Tapi jadi ya Mbah, nyawa dibayar nyawa. Yowis, aku juga sudah ikat anjingnya. Jadi kita bakal mudah untuk membalas kelakuan jahatnya. Esok harinya, Atan dan keluarga besar mengantarkan Ani ke peristirahatan yang terakhir. Tidak pernah dibayangkan oleh Atan bahwa istrinya kini sudah menjadi korban kegilaan harta tetangganya.
Gak lama dari pemakaman, Atan langsung ke rumah Mbah Jiwo. Berbagai macam ubur rampi atau sasaran ritual sudah dipersiapkan oleh Mbah Jiwo. Mereka pun memulai ritual. Sehari semalam suntuk, mereka tidak pindah dari posisi pertama duduk. Mbah Jiwo yang selalu bergumam, entah mantra apa yang ia ucapkan pada saat itu. Atan hanya disuruh untuk fokus menjaga lilin dan mengganti dupa ketika sudah habis, dan gak boleh pergi dari lokasi. Selasa Kliwon jam setengah 3 dini hari, tepat 33 jam mereka bersemedi. Mbah Jiwo tiba-tiba memuntahkan bulu hitam dari mulutnya dan berkata, "Ambilkan kopi hitam di belakangku." Atan yang mendengar pun bergegas untuk mengambilkan kopi. Kopi ini bukan untuk diminum, melainkan untuk disemburkan ke muka dan badan Atan. "Sudah selesai, Nak. Nanti setelah subuh ikut aku ke sawah." Atan menunduk dan menganggukkan kepala, seolah paham bahwasannya nanti pagi-pagi buta dia akan diperlihatkan sosok asli dari sang pelaku pesugihan. Atan pun langsung membersihkan peralatan ritual dan membasuh dirinya dengan air yang bertabur kembang. "Ayo, Nak, tak kasih tahu wujud aslinya." "Nggih, Mbah." Mereka berdua pun berjalan menuju persawahan di dekat rumah kontrakan Atan. "Saya sudah bakar rumahnya. Sudah saya bunuh juga anjingnya dan wanitanya, anak dan suaminya sekalian." Hahaha. "Gak usah, Mbah. Biarkan yang hidup ngerasain apa yang aku rasakan." Dari kejauhan tampak kerumunan petani di tengah sawah. Mereka berdua pun mendekat dan memastikan sosok Buasi yang sudah menjadi manusia setengah anjing kini tergeletak mati di tengah sawah. "Ini wujud pelaku pesugihan di desa ini. Rumahnya sudah saya bakar. Ayo bareng-bareng kita usir penghuninya sekarang." Seruan Mbah Jiwo ke petani-petani yang berkerumun. Mereka pun mengikuti perintah dukun itu dan menuju rumah megah yang sudah gosong terbakar api. Suami dan anak-anak Buasi sudah berada di depan rumah. Mereka pun dipersekusi oleh para warga. Mereka dipukuli, diteriaki, dan diusir dari desa. "Pergi kalian dari sini. Pelaku pesugihan tidak pantas tinggal di desa ini." Warga Buasi cuma bisa terdiam dan gak bergeming sedikit pun. Lalu keluarga Buasi berjalan menuju sawah dan membawa jasad ibunya yang sudah tidak berwujud manusia lagi pergi dari desa tersebut. Tiga bulan setelah pengusiran, si Atan ini masih syok. Dia nggak mau kerja, sehari-hari cuma melamun di depan teras rumahnya. Dan gua sebagai teman hanya bisa support untuk move on. Yang sudah terjadi menjadi pelajaran untuk jangan diulangi lagi. 4 tahun berlalu dan sekarang Atan sudah bekerja lagi dan sudah memiliki istri lagi. Dan sungguh nggak disangka, istrinya yang sekarang sangat mirip dengan Ani. Semua masih menjadi misteri dan gua nggak bisa ngulik lebih jauh soal kelanjutan keluarga Atan. Oke, itu tadi cerita yang gue bawakan untuk hari ini. Dan seperti biasa, kita akan mereview cerita yang gue bawain. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar mengenai pendapat kalian. Pertanyaan pertama nih, kenapa saat Mbah Jiwo selesai melakukan ritual, si Mbah Jiwo ini ngemuntahin bulu hitam dari mulutnya? Apakah itu pertanda bahwa dia udah ngikat si Buasi atau ngebunuh Buasi, atau ada hal lain? Teman-teman bisa tulis pendapatnya di kolom komentar. Dan untuk selanjutnya, di cerita terakhir dikatakan bahwa Atan ini kan menikah lagi nih dengan istri barunya. Dan istri barunya ini itu percis banget dengan almarhum si Ani. Nah, pertanyaannya, apakah istri barunya ini adalah reinkarnasi dari si Ani atau memang hanya kebetulan saja? Jadi hikmah dari semua ini yang kita bisa petik adalah jadilah pria sejati yang selalu cekatan dalam pengambilan sikap, apalagi untuk keluarga.
Prioritaskan kenyamanan, keamanan keluargamu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya darinya lah semua berawal dan berakhir. Gua Jamal dari Lentera Malam. Bye.